Udah belum? Sorry. Tunggu, saya stop dulu ya. Ini agak trouble, sebentar. Ini saya mau masuk ke teknis ya. Kadang-kadang kalau teori doang tuh gimana ya? Oke, saya ini lagi ya. Saya apa namanya? Saya share lagi ini agak-agak sedikit. Ini laptopnya mungkin udah hang dari pagi saya pakai buat online. Ini online mahasiswa ya, tugas saya nulis buat artikel populer. Makanya dari tadi saya ngecek mulu, belum saya matikan komputernya. Oke, saya share lagi ya teknisnya seperti apa. Oke. Salah, sorry, salah pencet. Oke, tunggu. Oke, baik. Saya pencet lagi. Saya waktu itu menulis tentang literasi, pandemi dan literasi. Nah ini saya nulis. Saya pertama buat outline dulu Bapak Ibu. Silahkan, udah lihat belum? Wah, sudah. Oke. Pertama ya, saya membuat outline. Pertama misalkan judulnya pandemi dan literasi. Oke. Maaf, mungkin di Zoom. Agak di Zoom. Kenapa lah? Agak di Zoom mungkin nggak terlalu terlihat. Oh ya, bentar. Ini bentar. Ya, ini agak sebentar nih. Oke. Saya cancel dah. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nih, pertama, saya harus membuat 5 lembar tulisan. Dan spasinya cuma 1. Oh, ini banyak nih kalau spasi cuma 1. Kalau 1,5 ya itu lumayan tuh. Ya, cuman kalau saya kan mewajibkan 1,15 ya, makanya 3 lembar cukup lah, atau 2,5 lembar cukup. Nah, ini saya ngikut yang di buku antologi ini, Hikmah di Tengah Pandemi, ini 1 spasi. Berarti kan tulisannya rapat. Ya. Nah, kemudian saya buat judul pandemi dan literasi. Saya gimana sih membuat pembahasan itu? Saya bilang, oh ini ada pandemi yang pertama, saya pengen tulis tentang keterkaitan pandemi dengan literasi. Gimana sih ketika pandemi itu orang suka baca buku nggak, suka nulis nggak? Nah ini perspektif saya ya, dari analisa dan pengamatan saya. Ya, terus setelah itu emang kemudian saya unsur ini ya, unsur what-nya ya kita kuatkan apa gitu ya, apa itu pandemi gitu ya, apa itu dampaknya pandemi, apakah berdampak kepada literasi kan gitu ya. Saya coba tuliskan itu dulu gitu awal mulanya, karena nanti penulisan itu biasanya ada 3 kalau artikel ya, ada what, why, sama how. Ya, kalau what itu kita jelasin itu apa sih pandemi, apa sih itu literasi gitu kan. Nah, kita jelaskan itu dulu gitu. Nah, nanti kalau supaya tulisan kita lebih banyak, kita buat subjudul gitu. Oh, ternyata di pandemi itu banyak hoax ya. Oh, kemudian saya buat subjudul namanya literasi jomplang, bukan komplang misalnya ya, jomplang. Apa itu literasi jomplang? Kalau menurut saya literasi yang berat sebelah, yang tidak seimbang. Orang bisa baca tapi nggak bisa memahami dan menganalisa. Jadi alhasil dia meneruskan pesan-pesan hoax itu ya ke berbagai media sosial. Ini menandakan berarti literasinya rendah atau jomplang. Maka saya tulis, apa sih itu literasi jomplang? Apa sih akibatnya? Akibat terus apa sih dampak hoax di jagat media kalau orang punya literasi jomplang? Nah ini saya ungkapkan gitu ya. Jadi banyak unsur apa. Terus kenapa harus literasi baca tulis gitu. Kenapa? Karena ini menjadi fondasi awal untuk melahirkan nanti generasi sains, generasi numerasi, generasi apa namanya linguistik gitu ya, generasi digital ini. Kenapa harus baca tulis? Ini adalah fondasi awal. Makanya di sini saya jelasin, saya beberkan. Nanti saya beberkan, saya kasih contoh ini ya, artikelnya ya. Terus ada perintah membaca dan menulis nggak ada di dalam ajaran Islam itu. Ada Iqra, wahyu pertama, ada Al-Qalam sebagai simbol penyebaran penyebaran ilmu pengetahuan. Terus bagaimana menumbuhkan literasi baca itu dari sekolah, dari keluarga, dari masyarakat gitu ya. Nah, di sini
saya pengen cerita gitu ya, bukan hanya dari sudut pandang saya, tapi ada dua sudut pandang yang dari sudut pandang secara sekolah atau lembaga, atau nanti sudut pandang saya. Nah kemudian, karena pandemi ini saya lihat banyak banget orang menulis, muncullah komunitas-komunitas, muncullah bidang kepenulisan, maka saya bilang menulis di era digital. Ini saya masukkan sebagai subjudul. Apa sih itu era digital? Bagaimana sih peluang menulis di era digital? Ini kan menumbuhkan literasi baca tulis sebetulnya. Nggak mungkin orang itu menulis tanpa membaca. Pasti dia membaca dulu. Makanya tidak perlu saya bacanya udah jadi sektason dengan menulis ya. Terus bagaimana memilih platform digital? Saya jelaskan per paragraf. Mau nanti mau 2 paragraf, 3 paragraf itu terserah ya Bapak Ibu. Tapi kontennya berkisar tentang ini. Nah kemudian subjudul. Di sini ada unsur how. Bagaimana menumbuhkan literasi. Saya jelaskan dulu, ada beberapa literasi dari Kemendikbud yang namanya GLN, literasi nasional. Bagaimana itu perkembangan literasi saat ini, saat sekarang. Kita bisa ambil bagian dari literasi secara pribadi atau pandangan secara umum. Apa sih langkah konkretnya? Ini saya jelasin dengan dengan pengalaman saya dan juga dengan dalam perspektif secara umum saya jelaskan. Nah, baru terakhir adalah hikmah pandemi. Ketika pandemi mendorong kecepatan literasi dalam membaca dan menulis, ya. Bagaimana sih mengatur waktu untuk membaca? Karena kan kegiatan kita kan banyak di rumah pada saat itu, ya. Kemudian bagaimana sih prosesnya menulis artikel dan buku di tengah pandemi? Itu saya jelaskan. Nah, akhirnya jadi artikelnya ceritanya. Saya akan share dulu ya. Beberapa paragraf ini mana? Oke, sebentar. Oh ya ini, nih. Oke. Nah, kelihatan nggak? Iya. Sebentar, saya gedein dulu ya. Oke, nih. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Iya. Akhirnya saya tuliskan tuh paragraf demi paragraf berdasarkan outline yang tadi. Tuh, ya. Ini sudah direview juga sama Pak Akbar. Ya, saya juga penulis, saya juga jadi belajar Bu gitu sama orang lain. Bukannya saya juga tidak belajar, saya juga belajar. Walaupun saya sering nulis artikel, ya saya direview juga, ada juga salahnya. Berarti kita saling belajar gitu. Maksudnya, jangan mentang-mentang kita sudah menulis, tapi kita sudah merasa bisa, terus nggak mau belajar sama orang lain, itu jangan juga ya. Tuh, literasi baca tulis, ada subjudulnya, ada berapa paragraf yang saya buat gitu ya. Era digital seperti apa, karena pandemi itu kan mendorong ya inovasi, jadi digital itu cepat sekali tuh ya. Kemudian menumbuhkan budaya literasi ini, how bagaimana ya, yang tadi saya tunjukkan bagaimana gerakannya, bagaimana kita mengamati, bagaimana pengalaman kita dituliskan di sini ya. Kemudian bagi hikmahnya, jadi kita karena sering banyak di rumah, banyak waktu, kita bisa menulis, kita bisa membaca ya. Ada juga yang nonton drakor ya di Netflix ya. Kalau itu beda-beda ya orang-orang ya. Nah, baru di sini saya tuliskan profil menulis saya. Itu profil ini cukup sedikit aja ya, paling 100 karakter lah ya. Ini ya gitu ya. Nah, itu cara saya menulis Bu ya. Itu langkah konkretnya yang bisa saya bagi atau share. Jadi Bu, kurang lebih begitu Bu. Kita harus tetap memakai panduan namanya outline.